dan pengertian John Austin di atas ya, dan Hobbes misalnya, itu banyak dikritik ya setelah era setelahnya ya. Misalnya sejak zaman Rousseau, Jacques Rousseau 1712 sampai 1728, pandangan empat kedaulatan sudah ditentang ya. Kemudian juga Montesquieu 1681 sampai 1755. Berbeda ya dengan pandangan. Menurut Montesquieu, kedaulatan yang tidak terpecah-pecah adalah mitos belakang. Untuk menjamin demokrasi, kuasa negara justru harus dibagi-bagi dan dipisahkan ke dalam berfungsi yang saling mengendalikan satu sama lain, check and balance. Kekuasaan negara menurutnya harusnya terbagi dalam 3 fungsi yang disebut sebagai trias politik yang terdiri atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kritik atas kelemahan definisi klasik di atas dapat terlihat dalam pemikiran John Austin dan juga Jeremy Bentham yang pemikirannya banyak didiskusikan dan pengaruh John Austin sendiri dalam berbagai tulisannya mengenai konsep kedaulatan. Tulisan John Austin dan Jeremy Bentham ini ya tidak pernah menyebut secara eksplisit adanya ciri immutable dan united sebagai konsep kedaulatan. Meskipun seperti Austin dan Jeremy Bentham menganggap bahwa kedaulatan haruslah bersifat non-subordinate, dalam arti bersifat tertinggi dan unik, dalam arti tidak ada duanya. Tapi Bentham mengulas kedua ciri lainnya sehingga sama sekali tidak menyinggungnya. Karena bagi Bentham, untuk disebut sebagai negara, suatu masyarakat politik tidak mutlak harus bersifat independen. Pada zaman sekarang, ide klasik yang cenderung berabsolut dalam memahami konsep kedaulatan memang sudah seharusnya tidak dipertahankan lagi. Gagasan-gagasan absolut seperti yang dikembangkan oleh Baudin, Rousseau, dan lain-lain sekurang-kurangnya sudah tidak relevan lagi karena terjadinya 3 perkembangan, yaitu perkembangan konsepsi mengenai negara, bentuk negara, dan perkembangan konsepsi mengenai negara hukum demokratis, serta diadopsinya paham konstitusional baru yang memungkinkan rejim hukum internasional mengatasi rejim hukum nasional. Ada beberapa pemikiran lain. Pertama, dalam perkembangan konsepsi mengenai bentuk negara, umat manusia telah berhasil mengembangkan pengertian yang makin kompleks tentang bentuk negara. Selain ada negara kesatuan, ada pula negara federal yang terdiri atas negara-negara yang anggota yang memiliki kedaulatan internal sendiri dan bahkan memiliki konstitusi sendiri. Bahkan di samping itu ada pula bentuk negara konfederasi yang negara-negara anggota terikat dalam hubungan yang lebih longgar lagi bila dibandingkan negara-negara federal. Bahkan telah terbentuk Uni Eropa, European Union, dan masyarakat Eropa Bersatu, European Community, dengan format kelembagaan sama sekali belum pernah contoh dalam sejarah. Ini struktur Uni Eropa ini sekarang sudah berupaya suatu bangunan negara federal baru. Di tingkat Uni terdapat Dewan Eksekutif, Dewan Perwakilan berfungsi sebagai parlemen, dengan fungsi legislatif, dan juga ada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada tiap warga negara dari negara-negara anggotanya. Di lingkungan negara federal terdapat negara-negara bagian yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri yang biasanya juga memiliki konstitusi sendiri. Negara bagian seperti Amerika Serikat masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri-sendiri khusus di bidang tertentu yang ditentukan dalam konstitusi. Misal di bidang kepolisian, perpajakan dan sebagainya. Begitu pula Republik Amerika yang menjadi anggota Konfederasi of Independent States di bekas Uni Soviet masing-masing juga memiliki kedaulatan sendiri-sendiri. Yang lebih tegas adalah Konfederasi Switzerland, Swiss. Dalam konstitusi secara jelas menentukan bahwa negara-negara bagian sesungguhnya berdaulat sehingga kekuasaan konfederasi dirumuskan dalam konstitusi secara terbatas. Artinya negara-negara bukanlah yang menentukan apa batas-batas kuasa pusat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam sistem konfederasi Swiss itu kedaulatan tidaklah bersifat monistis atau tunggal seperti dalam pandangan klasik. Dalam negara federasi dan konfederasi, kedaulatan itu justru bersifat pluralistis, terbagi ke dalam masing-masing negara anggota federasi. Kedua, pemikiran kedua, selain prinsip pembagian kuasa yang bersifat vertikal antara pusat dan daerah seperti di atas, ketidakterbatasan kedaulatan juga menghadapi tantangan karena munculnya paham pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal antar cabang atau fungsi daerah di bawah tingkat pemerintah pusat. Sejak munculnya paham negara hukum yang modern demokratis restart, sistem kekuasaan negara ideal selalu dikaitkan dengan soal manajemen pembagian kerja yang rasional
jelas dan terstruktur antara satu fungsi dengan fungsi lain. Dengan begitu, kekuasaan dapat diharapkan bersifat terbatas yang terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa. Pandangan Montesquieu tentang tiras politika meskipun dipahami dengan cara bermacam-macam, sukses penerapannya di beberapa negara, terutama di Amerika Serikat, membuktikan bahwa pembagian dan pemisahan kekuasaan merupakan suatu yang niscaya di abad modern sekarang ini. Oleh karena itu, konsep kedaulatan tidak bisa lagi dimengerti sebagai suatu konsep yang bersifat mutlak dan monistis, tidak terbagi-bagi atau terpecah-pecah di masa lalu. Dengan keberhasilan Amerika Serikat menerapkan sistem pemesahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu secara relatif selama lebih dari 200 tahun, berarti ajaran trias politika Montesquieu dapat dikatakan dapat diterapkan dengan relatif baru. 3. Dalam pemikiran dan praktek hubungan antar negara dan prinsip konstitusionalisme sejak akhir abad ke-20 yang lalu, berkembang pula pengertian baru mengenai sifat kedaulatan negara yang umumnya dianggap mutlak dan tidak tunduk pada kekuasaan lebih tinggi. Setidaknya ada 2 perkembangan baru dalam hal ini, yaitu pertama, munculnya gelombang perjuangan hak asasi manusia dan pengertian mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kejahatan kemanusiaan atau gross violation of human rights and crimes against humanity. Dewasa ini berkembang pandangan yang didukung oleh kenyataan praktik di lapangan bahwa terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tindak kejahatan atas kemanusiaan seperti ethnic cleansing, pembasmian etnik yang dilakukan oleh rezim Serbia atas bangsa Bosnia Herzegovina dan sebagainya. Dapat pula tindakan multilateral untuk menyerang satu negara atas nama kemanusiaan. Dengan demikian, hukum internasional tidak dapat dipaksakan berlaku satu negara tanpa harus memerlukan persetujuan negara yang bersangkutan terlebih dahulu dengan mutlaknya prosedur ratifikasi masa lalu. Kedua, munculnya pengakuan konstitusional bahwa hukum internasional dan bahkan konstitusi negara lain dapat dijadikan rujukan konstitusi dalam menyelesaikan persoalan hukum dan dalam negeri. Dalam konstitusi Afrika Selatan misalnya, hakim konstitusi diberikan kewenangan untuk menjadikan konstitusi negara lain sebagai sumber rujukan pengambilan keputusan sepanjang menyangkut yang belum diatur dalam konstitusi Afrika Selatan. Demikian juga Undang-Undang Dasar Filipina untuk kasus-kasus tertentu hukum internasional diterima sebagai salah satu sumber yang mengatasi hukum internasional.